Kedengeran ya? Oke, oke. Jadi memang nggak bisa lepas ya, basic science dengan klinis nggak bisa lepas. Jadi kalian kalau saya lihat tadi udah sudah baik uh, melihat benang merah kasus ya. Um, Cuma memang harusnya lebih lebih dalam ya, pendalaman materi anatomi dan histo. Itu secara umum ya, secara umum, belum saya masuk materi anatominya. Dari histologi tadi udah lengkap dokter saya sama dokter Feni. Dari anatomi juga dokter Teguh sudah kasih masukan. Um, Kemudian yang kedua, kenapa selalu ditekankan ke kalian kalau terlalu jauh itu jatuhnya nice to know ya. Kenapa? Ya sesuai dengan topik IT ya, saya mau ngasih kalian IT toraks, kardio sama respi. Saya nggak akan ngeluarin ujian ya. Pertanyaan ke kalian nanyain ST, elevasi, STEMI nggak, ya nggak bakal ya. Jadi kalau memang seandainya nggak bisa dihindari ya topik STEMI yaitu nice to know jatuhnya ya, baca nyambung alur cerita berpikir kalian. Jadi untuk bisa memahami secara komprehensif ya, dalam tanda kutip secara menyeluruh ceritanya seperti apa, mau nggak mau misalnya kalian nggak bisa hindarin itu terminologi STEMI ya, oke, nice to know ya. Tapi kalau bisa tanpa STEMI kalian bisa paham mau cerita apa sih kita, misalnya ya infak miokard, kalau tanpa yang label spesifik STEMI non STEMI bisa nggak? Oke bisa, ya udah. Kenapa? Saya nggak akan nanya ya STEMI itu apa, kenapa bisa kayak gitu ya. Oke. Jadi nanti ada blok kardio, blok saya lupa blok 13 atau 14 nanti akan dibahas lebih spesifik ya. Nah, itu kalian akan kuliti dalam-dalam STEMI, non STEMI apa macam-macamnya ya. Ya nanti sama blok 5 pasti ada apa ya? Ada aspek klinis, kasus klinis yang dipaparkan kalian dengan harapan kalian kulitin itu anatomi dan histologinya ya dalam-dalam. Oke. Ya. Jadi itu um, penekanannya ya, belum saatnya, nggak akan ditanya, nggak akan diujiankan, kalian belajarnya mubazir ya. Ya. Kenapa saya bisa ngomong ya, karena saya yang buat soalnya untuk toraks, saya nggak akan tanya kalian itu ya. Oke, itu yang nah yang ketiga baru kita masuk aspek anatomi dan histologinya. Saya sebenarnya mau mau bicara panjang lebar ya tentang aspek yang kalian lewatkan, tapi saya lagi nyetir ini, saya sebisanya aja ya sebenarnya. Jadi yang pertama, jadi proses sampai terjadinya oklusi saya anggap tadi sudah clear ya. Ada cerita, ada risk factor yang kalian bicarain di pelino, faktor risiko, ada hipertensi, dislipid atau kolesterol tinggi, ada hmm, lifestyle-nya nggak tidak terjaga katakanlah, itu sebagai faktor risiko, dan sampai pada akhirnya terjadi yang sudah dijelaskan oleh expert, ada deposit, ada clotting, ya lipid, ya nice to know-nya LDL atau apalah jenisnya ya, itu sampai ke posisi. Nah, sekarang kita bicarakan ya bagian proksimal dari arteria, coronary dextra, dan bagian tengah atau medius. Itu yang mengalami bermasalah. Ya, pola berpikirnya seperti ini ya. Kalau kalian um, nanti atau beberapa waktu ke depan nggak ingat lagi terminologi apa istilah anatomi dari atau nama strukturnya katakanlah ya yang bermasalah, yang ingin saya tekankan bahwa lokasi itu menentukan outcome ya, menentukan outcome, menentukan tampilan atau temuan klinis dari dokter ya. Bagian proksimal dari arteria koroneria dextra, jadi yang pertama harus kalian pahami, kalian harus lihat gambar posisinya. Bagian proksimal kemarin di IT sudah saya jelasin sekali lewat. Ini bagian proksimal, bagian pangkal, ya.
Jadi kalian udah belajar ya, arteria koronaria dextra et sinistra itu diperjabakan dari arteria ascendens. Ya, dari situ akan keluar kanan kirinya. Nah, kita fokus ke sebelah kanan. Nah, begitu jalan keluar dari arteria ascendens, ini kan akan mempercabangkan satu ramus ya ke S anode ya, atau nodus sinoatriale ya. Oke, node yang berikutnya untuk kalian, um, sekarang gunakan terminologi anatomi Latin yang baku ya. Kalau di buku menyebut S anode ya, bahasa Inggris ya, translate ke Latin ya, nodus sinoatriale ya, gitu ya. Nah, sekarang saya mau nampilin dulu sedikit, sebentar. Saya nepi dulu ya. Kalian habis ini ada apa ini? Sorry, ada itu nggak? Atau ada agenda apa nih? Tidak ada Suaranya dokter. kedengaran nggak? Halo? Tidak ada Kedengeran IT lagi ada dok. dok. Oke. Ada apa? Ada apa? Ada IT nggak? Atau ada apa? Jadwal blok apa? Palingan cuma Hari ini FRQ jam 1 dok. Jam satu, aja apa? Oke, jam 10 ada nggak jadwal? Nggak ada dok. Nggak ada. Oke, sedikit aja ya. Ini jadi saya coba bisa nggak saya screen lewat. Oke, kelihatan nggak? terlihat dok. Ya dok. Oke, ini udah saya buat. Saya ingin bicara panjang lebar, tapi saya lagi di luar, jadi kita ambil fokusnya aja ya. Jadi kalian perhatikan pada kota-kota yang di label merah itu aja fokus kalian ya. Jadi stenosis bagian proksimal dari arteri koronaria dextra, kalian lihat ya, ada satu dampak utamanya ya. Bagian proksimal itu akan mempercabangkan satu pembuluh darah ke nodus sinoatriale, namanya ramus nodi sinoatrialis arteriae coronariae dextrae. Apalin namanya latinnya kayak gini ya. Itu namanya ramus ini akan mengalami gangguan. Kenapa? Ya, bagian proksimalnya nyempit, ya pasti cabangnya juga akan kurang supply. Simpelnya gitu aja deh. Ya, dampaknya apa kalau darahnya kurang? Lihat di bawahnya akan mengalami um, darahnya akan kurang oksigen. Ya, iskemia. Lihat tanda. Saya perkenalkan istilah ini nice to know aja ya. Ada iskemia dan hipoksia. Ya, jadi darahnya kurang oksigen, kemudian target dari pembuluh darah atau cabang pembuluh darah tersebut juga akan mengalami gangguan kekurangan oksigen, yaitu nodus sinoatrial SA node. Dampaknya apa ya? Gangguan sistem kondisi jantung itu yang pertama. Kenapa? Karena SA node atau nodus sinoatriale itu sifatnya sebagai pacemaker ya, sebagai komandan yang mengatur irama jantung. Ya, tentu ada nodus yang lainnya yang juga untuk untuk sinergis dari irama jantung. Tapi pacemakernya yang membuat atau yang mengatur irama jantung itu adalah esanod, ya, nodus sinoatriale. Sampai di sini paham ya? Jadi pola berpikirnya seperti itu. Lihat posisi yang mana terganggu proksimal. Di proksimal itu ada apa? Ya, ada cabang yang pertama yang kalian lihat, ada ramus nodi atrialis, arterie coronari, ya, terminologinya nggak boleh salah. Sampai di sini paham ya? Udah, sampai di situ lihat kotaknya merah udah. Sampai di situ ya. Okklusi totalnya. Terlihat Ya dok. dok. Oke, kalian lihat okklusi total di segmen medius atau media atau segmen tengah. Dampaknya apa? Ya, di bagian tengah dari arteria koronaria dextra itu ada dua cabang.
ya yang akan terdampak dari sumbatan pada segmen medius. Ya, yang kemana? Yang ramus marginalis itu yang pertama, yang kedua ramus interventricularis posterior. Sampai di sini paham ya logikanya? Masih nggak nyambung, udah buka gambar. Ya, nanti kalian lihat di mana posisi kedua cabang ini. Ya, hafalin namanya ramus marginalis dan ramus interventricularis posterior arterie coronary dextrae. Itu hafalin. Katakanlah segmen medius yang terganggu, di situ ada 2 cabang yang keluar, ya otomatis percabangannya akan mengalami gangguan karena darahnya nggak masuk ke situ. Simpelnya gitu ya. Dampaknya apa? Lihat ya chart di bawahnya. Ya, suplai darah miokardium di daerah mana yang terkena? Ya, marginalis bagian inferior. Ya, ramus marginalis ya vaskularisasi bagian inferior dari cordis. Sedangkan interventricularis posterior ya bagian posterior bagian belakang. Logikanya ya daerah itu akan mengalami kurangan oksigen jadi iskemia, infak ya kalau udah sampai blok total kematian. Oke, lihat bawahnya lagi supply ya oksigen, glukos juga. Jadi kalian udah belajar ya makanan miokardium, lain O2 juga butuh glukos. Kemudian ada ini nice to know ya, ada demand, supply and demand. Jadi selalu seperti itu. Kalau miokardium sangat banyak kebutuhan akan oksigen, di mana suplainya itu kurang karena ada sumbatan, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Jadi ini prinsip yang kita pakai. Ya, prinsip ini sebenarnya blok 6 ya, gangguan homeostasis. Ya, yang nggak apa-apa, nice to know ya. Apapun ya, gejala klinis yang muncul itu pasti ada prinsip gangguan homeostasis ya. Salah satunya ini. Ya, jadi supply demand oksigen nggak terjadi tidak seimbang ya, tidak terpenuhi. Yang terjadi adalah gangguan. Selanjutnya apa yang ikut ceritanya ya, ikut aja kalian lihat di situ udah saya buatin supaya kalian paham. Jadi chart ini nggak semuanya must know ya, must know-nya adalah pada level basic science, posisi-posisi anatomi yang mana mengalami gangguan di situ yang harus tahu. Sedangkan ya yang saya sebut tadi, misalnya pada level LDL terjadi oklusi, ada endotel atau subendotel, itu next to know aja ya, apa penyebabnya ya. Jadi kalian lihat sampai di situ paham ya. Jadi ada 2 lokasi utama, dampaknya apa ya tinggal lihat gambar, area mana yang terkena tinggal lihat gambar. Pada akhirnya ada infark miokardium gitu chartnya. Nah, yang harus kalian jelasin lagi itu ada beberapa sebenarnya. Jadi nyeri-nyeri alih yang ada di lengan, yang ada di leher, yang ada tembus ke belikat, itu nggak kalian jelasin. Saya udah jelasin nggak ya? Jelasin. Ada yang jelasin tadi. Mungkin sebagian ada yang jelasin, ada yang komprehensif, ada enggak. Tapi prinsipnya gini deh. Ini lagi-lagi kita mau bicara nyeri ya, mau nggak mau cerita tentang reseptor nyeri atau nociceptor. Ya, belum dapat ya. Lagi jatuhnya nice to know. Jadi untuk memahami big picture-nya atau secara komprehensif ya, supaya nggak ada missing link ya, missing box di pikiran kalau ini kayak gini dok ceritanya. Ya mau nggak mau baca tentang blog tentang nyeri ya, tentang fisiologi nyeri, tentang nociceptor. Nggak apa-apa ya, tapi nggak ditanya. Ya, pilihan ke kalian, kalian mau paham secara komprehensif atau enggak ya. Kalau mau paham baca, nggak masuk ujian, advantage-nya kalian paham ya, gitu ya. Nggak mau baca nggak masalah, tapi ada missing box di pikiran kalian cerita tentang nyeri ya, seperti apa nggak bakal ditanya ya. Yang aneh-aneh, advantage-nya, keuntungannya buat kalian gitu ya, paham secara komprehensif pada kasus ini. Nah, ya kalau mau bicara nyeri pasti kita bicara tentang reseptor nyeri atau nociceptor. Saya kemarin bicara sama teman-temannya, coba cari info dulu mengenai reseptor nyeri ya. Nociceptor kalau di kulit kan udah belajar tuh epidermis, padermis, kan ada reseptor untuk tekanan,
atau untuk merangsang panas, dingin, dan ada nyeri. Gitu. Nggak mungkin kita bicara nyeri dada, tapi nggak bicara reseptor nyeri. Ya, gitu ya logikanya ya. Tiba-tiba muncul sensasi nyeri aja, untuk kalian mahasiswa kedokteran nggak cukup. Ya, nggak cukup pemahamannya kayak gitu. Ya, harus sampai pada level, karena histologi kan udah dapat. Ya, untuk epidermis. Tapi kalau untuk jantung saya kurang paham apakah histologinya sudah nyenggol sampai ke nociceptor yang ada di miokardium, posisinya ada di mana. Oke, singkat cerita, ini biar nggak lama, jadi nanti PR aja ya buat kalian ya. Baca Grace untuk cerita tentang nyeri alih pada kasus angina pectoris. Ya, jangan nggak baca. Ya, salah sendiri kalau nggak baca, saya tanya waktu ujian. Gitu aja deh. Gitu. Ya, baca. Di situ ada ya bagaimana terjadi proses nyeri. Intinya ada hubungannya dengan ya bola. Intinya ada hubungannya dengan aspek embriologi. Nanti dokter Indri bicara lebih lanjut pada blok 5. Simpelnya gini deh, itu yang error, yang bermasalah jantung, tapi bagian tubuh lain ikut ya mempersepsikan di tempat lain, harusnya di dada, tapi kok tubuh ngira bagian lengan juga mengalami sensasi nyeri. Ya kan tubuhnya error tuh, report. Ya, reportnya harusnya bukan di situ, tapi di jantung, tapi kok nge-reportnya sampai ke lengan-lengan nyeri alihnya. Itu garis besarnya. Saya ingin kalian baca dulu. Saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya. Maaf saya lagi nyetir nih ya. Jadi PR buat kalian. Jadi tolong baca lagi yang belum kalian jelasin tadi tentang nyeri-nyeri alih. Baca Grace di bagian belakang tuh ada statistiknya. Ya. Saya rasa cukup. Saya kembalikan ke moderator silakan. Baiklah, terima kasih dokter. Mungkin karena sudah tidak ada tambahan lagi dari dokter, saya izin untuk menutup pleno kita pada hari ini. Marilah kita menutup pleno hari ini dengan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa.